Selamat pagi ya. Setelah beberapa waktu saya tidak upload ke YouTube ya, kerjaan memang banyak, tapi saya kondisinya kurang fit. Eh, Beberapa kali cek lab ya, saya nggak perlu jelaskan. Kita akan mereview ya barang sebelum dikirim. Kemarin-kemarin juga kerjaan kiriman banyak, terus terang kiriman banyak. Kita nggak review di video masukin YouTube, tapi sebelum dikirim kita sudah cek ya. Saya berani bertanggung jawab soal barang kiriman yang kita tidak masukkan ke YouTube ya. Tetap ada garansinya, sebelum dikirim kita sudah videokan ya. Seperti pagi ini saya langsung bungkus Pak Paulus Iriawan ya. Ini sudah dibungkus kri, tapi saya tidak ada videonya. Tapi saya pikir banyak yang nyari juga, bro, katanya nggak ada video baru di WA ini ya. Saya kurang fit kemarin ya, lagi down ya, lagi down. Jadi ada masalah bolak-balik labnya lab cek darah ya. Jadi ini ada orderan HB3 untuk Daihatsu Sirion, tapi lampu jauhnya. Ini tipe Pro 7 P730. Harganya memang murah ya, 980.000 sesuai price list. Saya tidak bisa memberikan harga diskon, saya tidak bisa memberikan harga di bawah 980.000 ya, karena harganya sesuai price list. Kita mengikuti aturan. Di meja sini banyak banget barang-barang buat ngetes kemarin ya. Sebelum dikirim kita setting, kita kalibrasi. Dan ini ada orderan, bukan orderan, ini ada servisan Pak siapa nih, aduh, langganan lah pokoknya, bos besar nih, mobilnya Subaru. Ya, ini juga belum, jadi harap bersabar ya, satu persatu bro. Nah ini ada order, ini ada servisan LED kri juga, punya Pak siapa lupa namanya. Saya barusan selesai mereplace kri-nya ya. Jadi tetap kita kerjakan, tapi kita nggak review dulu ya, karena maunya cepat, karena butuh banyak istirahat. Nah ini HB3 ya, HB3. Nah di tipe Pro 7 ini HB3 dan HB4 itu kembar. HB3 dan HB4 itu kembar ya. Kenapa saya bisa bilang kembar? Dia dari dudukan ininya sama, padahal kalau HB4 atau HB3 ini center, dia kalau HB3 ke kanan, kupingnya ke kanan. Kalau HB4 dilihat dari center, kupingnya ke kiri. Tapi di Pro 7 ini dia bikin universal, jadi HB3 dan HB4 sama. Tapi kalau di versi kri punya saya, yang lain, dari tipe lain maksudnya, dari distributor lain, dia ada perbedaan di HB3 dan HB4. Tapi kalau di Pro 7, HB3 dan HB4 adalah saudara ya, temen. Di sini dikasih spare karetnya. Kadang-kadang HB3 dengan HB4 lebih gede HB3 ya. Ring ini lebih gede di HB3 ya. Kalau HB4 lebih slim. Ya. Itu dari pengalaman saya. Saya berbicara apa adanya. Anda boleh percaya dengan omongan saya, Anda nggak percaya juga nggak masalah ya. HB3 ini dia hanya bisa setting putar ya. Setting putar tuh dalam arti begini ya, Anda pakai kunci L, kendorin, Anda bisa putar dudukannya ya. Tuh, kunci, kencengin, selesai, kencengin, pasang di mobil. Jadi dia udah dikencengin begini, dia ngunci kencang, jadi Anda tinggal masukin ke mobil. Jadi dia tidak bisa setting on the spot putar maju atau mundur. Anda mau setting putar, Anda harus lepas dulu. Anda harus lepas dulu dari headlampnya, Anda kendorin, Anda setting dulu, kencangin lagi, baru pasang lagi. Jadi istilahnya tidak on the spot. Tapi kalau versi kri on the spot ya, versi kri on the spot, ini tidak on the spot. Dan dia tidak bisa setting maju mundur. Dia settingnya adalah bawaan pabrik. Jadi Anda tidak bisa setting maju mundur itu. Jadi akhirnya tidak bisa menyeting sorotannya agak spot atau agak float.
spot itu agak nitik, nyorot, float itu agak melebar ya. Jadi fix, dan dia ada driver ya. Jadi Anda harus mengikat ini drivernya di bagian-bagian mobil. Seperti misalnya kalau HB3 mobil Innova Reborn diesel ya, getarannya agak gede seperti Fortuner, getarannya agak gede. Memang mobil diesel sekarang getarannya nggak terlalu besar seperti zaman dulu, karena sudah common rail, sudah pakai teknologi komputer, tapi tetap mobil diesel itu lebih bergetar dibandingkan mobil bensin. Jadi kemungkinan ya, kalau Anda tidak ikat dengan benar, biasanya kalah di sini. Biasanya ya kalah di sini. Kenapa? Karena pas ini dipasang, kalau ini tidak diikat dengan benar atau lepas, ada beban. Apalagi ini Anda ikatnya dekat, misalnya lampu ini ikatnya dekat kabel-kabel, jadi ini bergetar iya 1-2 hari, 3 hari, 1 tahun, 2 tahun ya, nggak ini, tapi ada suatu kemungkinan namanya getar, ketarik kalah ininya gitu ya. Ini saya ngomong begini kenapa? Karena dari pengalaman ya. Saya bermain lampu sudah jalan 15 tahun ke 2021 ini. Jadi Anda boleh percaya omongan saya, Anda nggak percaya juga nggak apa-apa. Pengalaman itu berharga gitu ya. Jadi dia ada driver. Sedangkan kalau yang nggak ada driver lebih simpel, langsung colokan soket ini tanpa ada kotak ini. Ini itu driver namanya. Kalau di HID namanya balas ya. Sebenarnya kita lebih bagus beli yang tanpa balas. Kenapa? Lebih ringkes, lebih simple ya, lebih segala macam, lebih oke. Jadi balasnya itu integrated, jadi sudah tertanam di dalam, jadi sudah enak lah. Jadi Anda juga ringkes masangnya, tidak pusing ngumpetin balas, tidak pusing ngumpetin ngikat ini gitu ya. Seperti tadi saya bilang, seperti mobil-mobil Fortuner, seperti mobil-mobil yang diesel lah ya. Karena mobil diesel getarannya lebih gede dibandingkan mobil bensin. Memang getaran mobil diesel sekarang nggak seperti zaman dulu ya, tapi namanya getaran tetap aja kabel bisa kalah ya, tarik dan mobil diesel kan lebih panas, jadi lebih panas ininya, jadi melembek kabelnya ya, kabelnya melembek. Nah, kena getaran goyang putus ya. Saya ngomong apa adanya, to the point, saya tidak menjelek-jelekan, saya jual tipe ini, tapi kita mereview ya. Dia tidak bisa adjustable maju dan mundur ya, karena dia fix, harus dikendorin dulu ya. Anda sebaiknya kalau bisa yang beli adjustable yang enak, on the spot langsung tanpa perlu tools begini. Kayak begini-beginian hilang jatuh Anda susah ya. Hilang jatuh susah, makanya ini jangan sampai hilang ya. Beli sih bisa, cuma saya nggak tahu nih ukuran berapa ya. Jadi buat Anda yang kalau hilang repot. Jadi simpanlah dengan baik. Jadi ini kunci L ya, hexnya 1,5 nih, 1,1 sorry, bukan 1,5 dong, ini 5,5 ya. Oh, 1,5 mili, kecil nih. 1,5 mili ya hexnya ya. Ini masukin ke sini, jangan sampai hilang ya. Oke, kita akan coba ya di reflektor high beam, karena dia tidak bisa disetting on the spot. Jadi maksudnya begini ya, kalau kita pasang ini di sini ya, nah ini jatuhnya begini, nggak tegak lurus. Jadi mau nggak mau, kalau nggak, ini kan udah ngunci nih, tuh udah ngunci ya, udah nggak bisa. Nah, ini jatuhnya nggak tegak lurus. Jadi mau nggak mau Anda harus buka dulu, lepasin, setting lagi, kendorin dulu. Jadi kendorin dulu, cari, tes lagi, kencengin, pasang lagi, lihat lagi. Belum. Ini kan udah kenceng searah jarum jam, tapi dia belum. Jadi mau nggak mau kita setting, mundurin lagi, seperti itu ya, mundurin lagi. Nah, inilah yang saya bilang tidak on the spot ya. Kalau Anda pakai tipe Cree, Anda nggak perlu bongkar-bongkar, langsung setting di
headlamp ya. Masing-masing punya kelemahan masing-masing. Nah, ini udah. Jadi Anda harus nyetingnya agak sulit ya, seperti itu. Jadi tidak langsung. Ya, tidak langsung. Nah, ini kita udah nyalakan, kita lihat. Nah, seperti ini outputnya. Ya, jadi tidak ada setting-setting lagi. Mau di setting mundur nggak bisa. Anda mau setting float, spot nggak bisa ya. Ya udah begini aja. Ya. Ya, begini aja udah. Tapi kalau Anda pakai Kri, Anda bisa setting ininya agak dimundurin, agak dimajuin, putar lagi, nyari bisa ya. Sedangkan kalau begini, ini sih di meja gampang ya. Tapi kalau di mobil, di ruangan mesin udah sempit, tangan harus ngobok-ngobok, ini susah ya. Jadi LED yang bagus juga pemasangan harus mudah dan setting mudah ya. Oke, jadi kita sudah deskripsikan apa reviewnya mengenai P730 ini. Ya, ini orderan Pak siapa nih? Ini adalah orderan Pak Dani ya di Perum Gria Bekasi untuk mobil Sirion High Beam ya. Pak Dani, jadi tolong diperhatikan jadi nyetingnya ya. Bapak setting dulu ininya nih, putar-putar dulu sendiri. Ya. Bapak harus setting dulu ininya nih ya. Kendorin dulu, kira-kira cari mana yang pas, kencengin, pasang. Dia harus tegak lurus vertikal ya. Tegak lurusnya dilihat dari depan karena di belakang tidak ada garisnya, karena heatsinknya kipasnya heatsinknya juga tipe open ya. Nah, ini salah satu kelemahannya juga kalau dia tipe open. Kalau bisa sih Anda cari LED yang tipe tertutup ya. Kenapa tipe tertutup? Jadi ada fan grillnya, lebih safety lah setidaknya ya. Seperti itu ya. Saya sudah review HB3 ini 9005 ya. Kita cek dulu sebelum dikirim ya. Jadi bohlam ini juga memang terang ya, wattnya 25,7 ya, sekitar 2500 lux. Oke, kita segera kirim ya. Anda butuh konsultasi, Anda butuh masukan untuk mobil apa yang cocok, Anda silakan WhatsApp saya 0898 269 3838 ya. Silakan WhatsApp. Kunci L-nya ya, jangan sampai hilang susah bro. Ukurannya tadi 1,5 ya. Harganya 980 P730. Spek di sini sih bilangnya 30 watt, 5500K, 10200 lumen. Ya. Ada yang bilang ini P730 30 watt. Tetap 30 watt, tapi terukur di wattmeter saya cuma 25. Ada yang bilang wattmeter saya pembacaannya terlalu rendah. Nggak apa-apa, wattmeter saya dibilang terlalu rendah, it's okay. Tapi kan kita mengukur semua LED yang di sini adalah menggunakan wattmeter ini. Kita punya standar. Jadi artinya kalau ini merasa lebih rendah, wattnya terukur lebih rendah, berarti semua LED, semua HID yang terukur di saya lebih rendah. Nggak apa-apa. Jadi Kri juga terukurnya rendah, HID juga terukurnya rendah, berarti standar kita memang rendah gitu ya. Sama seperti Anda cek lab kan ada batas toleransinya ya, tiap-tiap alat memang berbeda, tapi nggak apa-apa, kita punya lebih rendah, tapi kenyataannya kalau lebih tinggi lebih bagus gitu ya. Seperti Anda beli buah di pasar, tertimbang 1 kilo, Anda bayar 1 kilo, tapi pas Anda bawa ke rumah, Anda timbang ternyata ada 1,2 kilo, nggak apa-apa dong, bagus, Anda untung ya, Anda untung. Jadi wattmeter saya banyak orang bilang terukur lebih rendah, bagus. Sedangkan nanti pas Anda ukur dengan wattmeter lain terukur lebih tinggi, itu it's good, very okay gitu ya. Sama seperti tadi saya bilang, Anda beli buah di timbangan di pasar, buahnya 1 kilo, Anda bawa pulang pakai timbangan Anda diukur 1,2, it's good. Tapi kalau Anda beli di pasar 1 kilogram, pas diukur di rumah cuma 900, Anda rugi ya. Sama seperti kasus saya, Anda untung, diukur di saya rendah, tapi Anda punya wattmeter lain diukur ternyata lebih tinggi ya, lebih bagus. Kenapa? Karena ya lebih terang dong, pastikan kalau wattnya lebih gede gitu ya. Oke, kita kirimkan, ini kita bungkus nanti. Nah, ini satu lagi Automac DC, ini di order untuk
Gina ya, saya nggak tahu nih Pak Gina atau Ibu Gina nih, di Rawa Bambu Jalan C ya, Automac DC. Nah ini bolam bestseller, saya udah nggak usah banyak ngomong ya. Automac DC, sebelum kirim kita cek ya. Chip kuning posisinya di bawah, ingat chip kuning di bawah devalutnya, chip kuning di bawah, chip putih di atas. Efeknya apa? Sinar kuningnya akan lebih tinggi atau lebih jauh, putihnya akan lebih dekat ya. Chipnya memang bukan chip dempet, chip lebar, harganya murah 680.000, ada garansi 6 bulan ya. Ini sudah versi kedua, karena versi kedua ininya udah kecil. Versi yang pertama ininya gede ya. Anda bisa cek sendiri di YouTube saya sebelum-sebelumnya, versi 2020 ya. Pemasangan tinggal PNP tanpa perlu remote. Anda mau ganti warna tinggal matikan, nyalakan switch lampu. Sekarang nyalanya putih, Anda matikan switch fog lamp Anda nyalakan lagi, dia akan berubah warna ya, tanpa perlu remote, tanpa perlu kabel-kabel. Anda tinggal colok. Perhatikan kalau ini colok begini nggak nyala ya dibeginikan, begini nggak nyala dibeginikan. Jadi jangan jangan divonis Pak barangnya rusak, udah marah-marah dulu ya. Banyak yang seperti itu. Pak saya sudah pasang di bengkel tapi nggak nyala, yang sebelah nyala. Wah marah-marah dia, nggak bertanggung jawab katanya, jualannya ini itu. Barang sebelum dikirim kita sudah tes nyala. Kalau tidak nyala colok begini harap dibalik. Lihat juga pin ininya ya. Gara-gara Anda nggak pas atau Anda nyoloknya nggak hati-hati, jadi pinnya bengkok, jadi tidak nancep dengan benar. Kenapa saya bilang begitu? Karena fog lamp itu masangnya orang pasti dari vendor samping. Dari vendor samping itu pasti ngobok tangan yang masuk, tangan yang bermain, tidak pakai mata bro ya. Nah di situ harus hati-hati ya, karena Anda ngobok di vendor. Vendor itu adalah bagian spakbor mobil ya, bannya dimiringin ke setir ke kanan, kita untuk yang sebelah kiri Anda buka klip-klipannya, vendor tangan masuk, jadi Anda kobok-kobok. Mata nggak punya tangan nggak punya mata, jadi masang harus benar dengan colok yang benar gitu ya. Jadi jangan marah-marah dulu. Kalau nggak nyala begini, colokan yang nggak nyala, Anda silakan balik ya. Ini ada garansinya 6 bulan, rusak tukar baru, 6 bulan tukar satu pasang. Apa keuntungannya? Selalu saya bilang apa keuntungannya beli di saya dengan beli di luar ya. Di luar mungkin harga lebih murah, 30.000, 20.000, mungkin ada yang 10.000, 5.000, 50.000 maksimal lah. Kalau dia menjual harganya di bawah saya 50.000 berarti dia nggak untung, karena untungnya nggak besar bro ini ya. Jadi ada yang lebih murah 50.000, gara-gara cuma murah 50.000, apa bedanya beli dengan saya ya? Satu, saya pastikan barangnya baru ya. Saya pastikan barangnya baru. Saya tidak mau menjual barang bekas. Kenapa Anda bisa menerima barang bekas atau barang returan atau barang refurbish? Karena ini kalau saya rusak, saya tukar satu pasang. Jadi Anda rusak satu, yang tipe Pro 7 ini juga sama, rusak satu ditukar satu pasang ya. Jadi satu distributor nih, Automac dengan Pro 7. Jadi sistemnya adalah, perjanjiannya dengan saya adalah kalau rusak satu, tukar satu pasang. Jadi Anda akan mendapatkan satu pasang lampu yang baru ya. Anda akan mendapatkan satu pasang LED yang baru. Nah namanya distributor, namanya importir, namanya orang, namanya pedagang, tidak ada yang mau rugi, pasti mau untung. Nah LED yang bagus itu pasti dia bersihkan, dia akan masukkan lagi ke kardus yang baru untuk dijual, padahal satunya itu bekas. Karena kan kalau rusak satu, oke, yang ini rusak, yang satunya masih bagus, tentu akan dijual, namanya refurbish ya. Barang bekas yang diolah kembali supaya dijual gitu kan. Karena kenapa? Kan tidak ada yang mau rugi ya. Nah saya pastikan dulu ini barangnya baru, karena orang biasa awam kadang-kadang nggak bisa melihat itu baru atau bekas gitu ya. Karena kalau melihat dari fisik saja nggak bisa, jadi harus dicek nyalanya ya dari wattmeter. Karena makin berumur watt makin turun ya, makin berumur watt makin turun. Jadi kita tes sebelum dikirim, kita harus tes ini sepasang wattnya harus sama, tidak boleh lebih dari 1 atau 2 watt selisihnya ya. Jadi kalau ini 19 watt, ini 19 watt, ini boleh diterima
menurut standar saya ini 17,5, ini 19. Jadi istilahnya kalau ini cuma 15 kita tidak mau kirimkan juga. Kenapa? Karena cenderung itu adalah second, refurbish ya, returan, barang bekas. Ya, jadi satu, apa keuntungannya Anda beli di saya? Saya harganya sesuai price list 680.000. Untuk yang P730 ini 980 ya. Sesuai price list. Saya pastikan barangnya baru. Kedua, saya kalibrasi, saya review dulu, saya checking semuanya watt dan lux-nya, fungsi-fungsinya dengan baik, baru kita kirim ya. Jangan gara-gara murah 50.000 Anda beli di tempat lain, nanti bermasalah Anda pusing sendiri ya. Oke, saya rasa cukup review saya. Kita akan segera bungkus ya. Saya sudah berapa lama vakum, istirahat banyak. Oke, gitu aja ya, cukup. Akan segera kita kirim. Anda mau order ya, Anda bisa order di Bukalapak, Juragan Lampu. Kalau ini saya langsung yang megang. Ini Shopee adalah F3 Moto Lighting, ini reseller saya. Tokopedia juga reseller Juragan Lampu ya. Kalau Anda mau bonus ya Anda order di Bukalapak. Kadang-kadang saya suka kasih bonus LED senja, LED kabin, LED DRL ya. Anda order di Bukalapak. Di Shopee ya, saya tidak bisa memberikan karena yang ini yang mengirim dia ya, ini yang mengirim dia ya. Oke. Anda bisa WhatsApp saya 0898 269 3838. Oke, terima kasih.